kenapa keajaiban itu masih belum datang di kehidupan kita gitu loh. Sementara kita amalannya udah banyak banget, kita udah mencoba mendekatkan diri kepada Allah, bahkan nggak tidur misalnya kayak gitu. Nah, kuncinya itu sebenarnya adalah pada apakah kamu sudah menemukan ketenangan itu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal dari aku Siti Khalilah. Selamat datang di YouTube channel aku ya. Di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana perubahan dalam keseharian aku, dalam kehidupan aku setelah aku kenal dengan sholawat gitu, setelah mengamalkan sholawat gitu ya. Aku mau sharing ke teman-teman bagaimana sih gitu loh reaksi atau perubahan ya yang terjadi setelah aku mengamalkan sholawat gitu loh. Nah, sebelumnya aku itu di posisi yang bingung teman-teman. Jadi pikiran aku tuh kayak aku tuh buntu banget gitu. Aku punya suatu masalah yang ini kayak nggak selesai-selesai gitu loh teman-teman. Terus aku nggak sengaja gitu buka YouTube dan ngelihat ada channel yang membahas tentang ikhtiar jalur langit gitu. Terus di sana itu mengajarkan membahas tentang sholawatan gitu. Jadi kita harus sholawatan gitu. Oke, pada saat itu aku langsung mengamalkan lah ya. Jadi setelah sholat fardu, aku langsung mengamalkan sholawat. Waktu itu aku baca sholawat Jibril yang bacaannya sallallahu ala Muhammad. Nah, dari situ aku mulai setiap aku aktivitas, setiap aku pokoknya ngapain aja aku tuh sambil baca sholawat gitu teman-teman. Nah, hal pertama yang aku rasakan dari aku mengamalkan sholawat itu adalah ketenangan teman-teman. Jadi baik pikiran maupun hati aku itu merasa sesuatu yang menjadi beban aku itu tuh udah hilang aja, jadi udah kayak plong aja gitu loh. Nah, dari ketenangan itu akhirnya aku merasa kalau wah kayak gini gitu ya, kenapa nggak dari dulu gitu loh teman-teman. Terus selanjutnya yang aku rasakan adalah aku itu lebih kayak ada yang menggerakkan hati aku untuk menyegerakan ibadah gitu, artinya menyegerakan sholat gitu teman-teman. Jadi tanpa disadari itu kayak ada yang mengatakan kalau udah waktunya sholat ya sholat gitu. Kalau misalnya kesibukan sebagai ibu rumah tangga itu kan pasti banyak banget ya dan padat banget, sehingga kalau waktu sholat itu ntar dulu deh kayak gitu loh teman-teman, kayak ditunda-tunda kayak gitu. Nah, setelah aku kenal dengan sholat itu alhamdulillah udah nggak kayak gitu lagi. Jadi udah kayak menyegerakan ibadah, menyegerakan sholat untuk Allah gitu, menyediakan waktu untuk Allah gitu loh teman-teman. Nah, itu menurut aku itu perubahan yang luar biasa bagi aku gitu ya, karena menurut aku ini mungkin petunjuk dari Allah. Kalau katanya Allah kan perbaiki sholat kamu maka Allah akan memperbaiki hidup kamu gitu teman-teman. Nah, dari sini aku menyimpulkan bahwa Allah memberikan masalah kepada hidupku, kemudian Allah menunjukkan nih pertolongan atau pintu dari awal mulanya sholawat dulu. Nih, kamu aku kasih petunjuk buat baca sholawat dulu. Setelah baca sholawat, apa yang kamu rasakan? Kamu akan digerakkan hati kamu untuk memperbaiki sholat gitu loh. Memperbaiki sholat itu sama dengan Allah akan memperbaiki kehidupan kamu. Nah, setelah itu apalagi yang aku rasakan? Yang aku rasakan setelah itu adalah aku jadi berpikir kayak positif aja gitu loh teman-teman, kayak berprasangka baik gitu loh. Semakin hari semakin aku kencengin baca sholawat, rasa untuk selalu berpikir yang baik-baik dan berprasangka yang baik itu selalu lebih kuat gitu loh. Jadi kayak dorongan untuk misalnya ngomongin orang kayak gitu ya, nah, itu tuh udah kayak jangan gitu ya. Jadi udah baca astagfirullahaladzim gitu. Jadi jangan ngomongin orang kayak gitu. Jadi di hati aku itu udah ada kayak digerakkan untuk jangan seperti itu gitu loh teman-teman. Nah, itu menurut aku tuh sesuatu yang baru kali ini aku rasakan ya. Selain ketenangan, kemudian aku on time memperbaiki sholat, dan aku juga berpikir positif dan berprasangka baik gitu loh teman-teman. Ya, jadi teman-teman selain dari yang aku share, yang aku bahas ke kalian,
Jadi kayak semakin aku kencingin ya baca sholawat, itu semakin Masya Allah itu ngerasa kayak uh, tenang banget gitu loh, semakin kayak adem gitu loh teman-teman. Jadi terlepas dari banyak yang masalah ataupun hajat ataupun beban, itu tuh merasa kayak enteng aja. Udah pokoknya kalau orang yang baca sholawat mungkin kayak gini ya, kayak gitu loh. Aku jadi berpikir seperti itu teman-teman. Dan Masya Allah memang selain dari itu juga, kalau kita udah tenang ya, kalau kita udah selalu mengingat Allah, apapun dalam segala aktivitas, apapun dalam segala masalah itu selalu melibatkan Allah gitu ya, itu solusi ataupun keajaiban-keajaiban baik kecil maupun besar itu tuh selalu ada gitu loh ya. Contohnya kayak aku tuh pernah batin, aku tuh pas nggak punya uang gitu ya, maksudnya uangnya udah habis gitu di dompet aku, terus ada suatu kebutuhan yang harus ya, dibeli hari itu juga, misalnya beli susu anak-anak. Aku tuh cuman batin teman-teman, hari ini ada yang bayar hutang pulsa gitu, aku kan sambil jual pulsa ya gitu teman-teman, terus ada yang beli pulsa juga, jadi insya Allah dapat rezeki hari ini gitu. Aku tuh batin, jadi hanya batin teman-teman. Nah nggak lama, nggak ada 1 jam gitu, tiba-tiba ada orang datang gitu, bayar hutang pulsa dan beli pulsa gitu loh. Nah Masya Allah, itu menurut aku teman-teman, menurut aku ini bukan suatu kebetulan ya, tetapi ini adalah fadilah atau keajaiban kecil yang diberikan Allah untukku gitu loh. Ini rezeki yang apa ya, ya maksudku keajaiban kecil gitu ya. Jadi hanya batin aja itu Allah udah ngerti, udah denger, dan aku butuh uang itu gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah ya punya uang lagi gitu kan. Nah, jadi dari apa yang aku rasakan, mulai dari ketenangan, kemudian aku selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menyegerakan ibadah gitu, menyegerakan waktu untuk Allah. Jadi kayak solusi ataupun keajaiban itu mengikuti gitu loh teman-teman. Nah ada sesuatu hal yang menarik ya, aku kan sering ya lihat komentar-komentar di channel-channel orang yang membahas tentang masalah sholawat, kemudian riyadhah kayak gitu tuh, ada yang berkomentar, mereka, aku udah banyak sholawat nih, aku udah banyak amalan, aku udah sholat rutin 5 waktu, kemudian aku juga sholat tahajud, kemudian aku juga sholat duha gitu, tetapi mana keajaiban Allah gitu loh, mana nih petunjuk dari Allah gitu loh. Jatuhnya kayak mereka putus asa karena udah lelah dan merasa kecewa gitu loh, kok gini ya Allah gitu loh, kok nggak adil ya Allah gitu loh. Nah menurut aku ini menarik ya buat dibahas teman-teman ya. Nah sepengetahuan aku ya teman-teman, kembali lagi kepada ajaran di Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Fajr ya, ayat berapa ya, 27-30 kalau nggak salah, nanti kalau keliru dibenerin di kolom komentar ya teman-teman. Itu tuh mengatakan bahwa Allah itu, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke surgaku, intinya kayak gitu tuh teman-teman. Artinya yang mendapatkan surga atau keajaiban dari Allah itu adalah jiwa-jiwa yang tenang teman-teman. Bukan jiwa-jiwa yang masih merasa putus asa, masih merasa kecewa karena Allah belum nolongin gitu. Nah intinya kalau aku menyimpulkan nih, sepengetahuan aku teman-teman, kenapa keajaiban itu masih belum datang di kehidupan kita gitu loh. Sementara kita amalannya udah banyak banget, kita udah mencoba mendekatkan diri kepada Allah, bahkan nggak tidur misalnya kayak gitu. Nah kuncinya itu sebenarnya adalah pada apakah kamu sudah menemukan ketenangan itu gitu loh teman-teman ya. Kembali lagi kepada yang tadi, jiwa-jiwa yang tenang, apakah hati kamu itu sudah menemukan ketenangan? Nah gimana cara menemukan ketenangan? Caranya adalah dengan menemukan Allah. Di mana Allah berada? Di hati kamu, di hati kita gitu loh. Nah caranya dengan bagaimana? Ya dengan kita sholat, dengan bersungguh-sungguh berdoa dengan rasa ya, dengan niatkan untuk mencari Allah, bukan solusi dulu, bukan hasil dulu, tapi kita cari Allahnya dulu tuh teman-teman. Jadi menurut aku ini tuh kayak, oh kayak gini ya gitu. Yang aku rasakan itu ya mulai dari aku tenang, kemudian aku dapat keajaiban-keajaiban kecil itu. Nah kayak gini gitu loh kalau aku simpulkan tuh loh teman-teman. Jadi artinya ya, temukan ketenangan dulu dalam diri kamu ya. Ketenangan itu, di dalam ketenangan itu tuh menurut aku tuh terdapat kepasrahan ya, kepasrahan yang di titik terendah. Jadi hanya pasrah dan hanya Allah yang menolong gitu. Dan selain kepasrahan ada keyakinan, titik
keyakinan yang paling tinggi. Jadi yakin dan percaya ini Allah yang nolongin gitu loh teman-teman. Nah itu kuncinya sebenarnya. Kalau kita sudah merasakan ketenangan, artinya hati dan pikiran kita itu sudah sinkron sama Allah, sudah merasakan bahwa Allah ada di dalam hati kita, kita merasa benar-benar senikmat ini beribadah, senikmat ini berkomunikasi sama Allah. Nah itu teman-teman ya, itu keajaiban atau solusi itu akan datang dalam kehidupan kamu. Ini termasuk dalam tanda-tanda keajaiban akan datang gitu ya. Kalau aku menyimpulkan nih ini pendapat aku. Nah terus jadi apa ya, kalau misalnya masih kemerungsung, artinya pikiran sama hati itu masih terpengaruh dengan karena kecewa, terpengaruh dengan kok kayak gini, kok nggak ada hasil gitu, jadi udah putus asa. Nah itu mungkin sama Allah ya keajaiban itu masih belum diberikan, artinya masih tertunda gitu ya. Ibarat kita melewati pintu-pintu ya, pintu dari kita bersolawatan kemudian sampai kita memperbaiki sholat sampai ke keajaiban Allah itu masih beberapa step lagi yang harus dilewatin gitu. Makanya ada yang bilang kalau keajaiban itu datang ada yang cepat, ada yang lambat gitu loh. Nah itu Allah yang ngatur, itu Allah yang ngurus gitu ya, bukan urusan kita ya. Tergantung kepada diri kita gitu loh. Kita udah merasa di puncak ketenangan itu belum? Nah setelah kita merasa itu, tugas kita adalah mempertahankan ketenangan itu sehingga kita bisa selalu bersama Allah, selalu menjaga komunikasi dengan Allah, dan otomatis Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Itulah teman-teman, yang aku rasakan tuh kayak gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mungkin merasa kalau aku udah lelah gitu, aku udah nge-lag banget, udah nggak tahu mau berdoa apa lagi, udah nggak tahu, aku udah baca amalan banyak banget, aku udah begadang kayak gini, tapi mana ini hasilnya gitu, mana keajaibanmu ya Allah gitu loh. Ya udah, terusin sampai kamu benar-benar pasrah dan merasa kalau kamu mendapatkan ketenangan itu dulu. Nah kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Ini video pertama aku ya. Bismillah, ini bermanfaat buat kalian ya. Yang punya kisah keajaiban sholawat, boleh dong di-share di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing-sharing di sana ya. Semangat terus sholawatannya, semangat terus mendekatkan diri kepada Allah, semangat terus memperbaiki diri, berpikir positif, berprasangka baik. Jangan pernah lepas tasbihnya, karena kemanapun apapun aktivitas kita ini boleh ya dipakai tasbih, kemudian kita baca sholawat gitu ya. Semangat terus pokoknya. Oke, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.